Sayyid Muhammad menulis dalam kitab Wababul Farad, kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi, itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu mil samawati atau mil as-samawati wal ardh. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat itu diam karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafadzkan itu? Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Anggap ini kontes kecerdasan, makanya beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ana kiye Jawa cerdas, ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat, wa fi riwayatin salasina malakan, itu ada beberapa riwayat. Yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Terus Sayyid Muhammad lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat Qur'ana alaika fil jannah. Ketukan sandal kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu. Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian di-ACC oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Kowe sing marai sapa? Ora tak warai kok kreasi dhewe. Fa antal musyarri'. Ndak, Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa kulhu. Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bijak panggil orang itu, dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li anna suratal ikhlas sifatur rahman fa ana uhibbuha. Itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang ujibu da'watad da'i terus dungo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah. Sehingga saya suka. Makanya disebut suratul ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib. Wah, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan gitu. Ya kan? Kamu yang ingin wayah, Allah kamu libatkan. Ya Allah, masih disuruh gak konangan, itu kan nggak ikut Allah, nggak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur gitu kan. Tapi kalau surat ikhlas tidak ada itu semua. Tidak ada mujib, tidak ada rahman, tidak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat ikhlas karena orang baca surat ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu annallaha yuhibbu. Orang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini. Kalau Anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu. Ini cerita istihad, gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran, ayuh jaru ghairu suratil ikhlas, ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya nggak dibaca? Kamu ridho kalau surat lainnya nggak populer, yang populer Yasin terus? Lam yakun syai'un minal Quran mahjura, nggak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malai drokukulu, lai drokukulu, kalau tidak bisa semua ya kulhu.